Adakah dalil maulid yang dinyatakan oleh para salafus saleh, generasi setelah sahabat atau masa tabi'in, dan apa keutamaannya? Jadi tentang dalil perintah maulid pada masa generasi setelah sahabat dan apa keutamaan yang disampaikan oleh
orang-orang salafus saleh tersebut? Untuk menjawabnya, saya ajukan satu jawaban dari kitab I'anatul Talibin, syarah daripada Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Sato Adiyati Al-Bakri pada juz yang ketiga, juz salif. Karena kitab ini ada 4 juz, juz yang ketiga. Pada halaman 364, jawabannya ada di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrahu. Kita sering mendengar qaddasallahu sirrahu. Yang paling kita kenal dan sering kita dengar adalah Al-Arifin Samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Itu sering kita dengar. Qala Hasan Al-Basri qaddasallahu wadabtu law kana li mithlu jabalin ahadan dahaban la anfaqu ala qiraati maulidi Rasulullah sallallahu alaihi. Berkata Hasan Al-Basri, ya, dia yang sering ngaji tasawuf tahu siapa itu Hasan Al-Basri. Paling banyak dalam kitab tasawuf yang tipis, yaitu Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani, ya. Pada matanya itu Ibnu Hajar As-San'ani, ya, Al-Asqalani. Hasan Al-Basri itu adalah termasuk kelompok tabi'in. Kelompoknya tabi'in, masanya masa tabi'in. Karena masa dalam Islam itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, masa kenabian, masa Rasulullah sallallahu alaihi, masa Nabi Muhammad. Setelah masa Nabi Muhammad ada namanya masa sahabah, masanya sahabat yang diawali oleh pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Itu namanya masa sahabat. Setelah masa sahabat ada yang disebut dengan masa tabi'in. Di sahabat sampai Ali bin Abi Thalib selesai. Masa selanjutnya adalah masa tabi'in. Ketika diangkatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, disitulah masuknya baninya Bani Abbasiyah, Bani Muawiyah. Setelah Bani Muawiyah selesai, ada namanya Bani Abbasiyah. Ya, itu sejarah itu ya. Setelah masa tabi'in, masanya tabi'in, tabi'in, tabi'in terus sampai masanya alim, ulama, sampai masanya kita. Itu rentetan keilmuannya begitu. Nah, Hasan Al-Basri ini masanya masa tabi'in yang wafatnya tahun 116 Hijriah. Jadi gak jauh dengan masa sahabat. Wafatnya 116 Hijriah. Ayahnya adalah salah seorang sahabat dekat dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini sahabat Nabi yang waktu itu tadwinul Quran, yang diperintahkan menulis wahyu-wahyu pada saat zaman sahabat Utsman bin Affan. Makanya dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Ya. Itu Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? Ya. Lau kana li mithlu jabal ahadun dhahaban, seandainya saya punya emas segede gunung, ini kata Hasan Al-Basri. Ini seandainya, ya, tapi kan apa namanya enggak, kayaknya kita nggak mungkin ya.
seandainya saya punya emas segede gunung, kata Hasan Al-Basri, maka la anfaqtahu ala qiraati maulidin rasul, la anfaqtuhu, aku akan infakkan emasku itu untuk peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Sama segitunya itu. Ini tabiin. Maka kalau dibilang muludan itu kan sebisa-bisanya orang sekarang, dulu kan nggak ada, ya mungkin ngajinya kurang suhu gitu, mungkin, atau mainnya kurang jauh, atau kopinya kurang kental, atau rokoknya kurang enak. Jadi siapa bilang yang namanya maulid itu sebisa-bisanya zaman sekarang, zaman dulu nggak ada. Ini Hasan Al-Basri, kalau dia punya emas segede gunung, dia mau infakkan untuk bikin peringatan maulid. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, yang kedua, ini kan pertanyaannya kan masa setelah sahabat ya, setelah ya. Ini pertanyaannya berarti orangnya pintar, bagus ya. Qala Al-Junaidi Al-Baghdadi, ya. Berkata Imam Junaidi Al-Baghdadi. Imam Junaidi Al-Baghdadi ini wafatnya tahun 297 Hijriah. Ya, berarti adik kelasnya daripada Hasan Al-Basri. Imam Junaidi Al-Baghdadi. Al-Baghdadi berarti orang Baghdad. Baghdad ada di mana? Irak ya. Irak tuh Baghdad tuh. Tahu Irak? Ceper belok kiri. Ceper belok kiri naik pesawat sono ke Irak gitu. Mudah-mudahan pada bisa keluar negeri semua. Amin. Keluar negeri aja. Ke Papua Nugini juga kan luar negeri sudah itu. Ya syukur-syukur pada bisa ke tanah suci semuanya. Amin. Ya Rabbal. Imam Junaidi Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala mengatakan, man hadara sinten mawon tiyang ingkang rawuh, man hadara barang siapa yang hadir maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadir di peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azama qadarahu faqad faza bil Islam, dia memuliakan kehadiran peringatan maulid itu, maka dia itu faza bil Islam, termasuk orang-orang yang diangkat dan juga sukses di dalam faqad faza, beruntung. Jadi yang hadir pada acara maulid, yang namanya peringatan itu maka udah bisa dikatakan udah bumbu-bumbunya gitu ya. Peringatan maulid bagaimana? Kalau cuma baca maulid doang, kemudian doa, itu udah maulid termasuk. Ada peringatan maulid pakai penceramah, pakai qori, peringatan boleh. Jadi bikin peringatan maulid ya, itu ketika kita kumpul saja, kemudian baca maulid, kemudian doa, termasuk udah peringatan maulid ya. Insya Allah nanti udah jadi agenda kita ya di Majelis Al-Fatah pada malam 12 Rabiul Awal, malam apa itu? Malam Senin ya. Malam Senin biasanya remaja ya, juga ada orang tua pada baca maulid ya, mulai tahun kemarin ya. Jadi malam Senin besok ya mau 10 orang mau 5 orang baca maulid. Baca maulid pas malam kelahiran Rasul, nanti peringatannya mah tanggal 2. Peringatannya tanggal 2 Oktober, tapi pas malam Rasul lahirnya itu pada baca maulid ya, walaupun cuma 10 orang, 15 orang, 20 orang ya itu. Jadi yang datang itu faza fil Islam, dia orang-orang yang sukses dalam Islam. 2 itu tabi'in. Qala al-Ma'ruf al-Makruhi, berkata Imam Ma'ruf al-Makruhi. Imam Ma'ruf al-Makruhi, bukan Imam Ma'ruf al-Hasani. Kalau ini Ma'ruf al-Hasani, Bapak Ma'ruf anaknya Haji Hasan, nambahin nanti.
Berkata Imam Ma'ruf al-Makruhi qaddasallahu sirrah, man haya'a li ajli qira'ati maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa auqadara sirajan wa labisa jadidan wa ta'atara wa tajmala ta'ziman di maulidin nabi hasratallahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Amin. Amin aja dulu, belum paham juga. Ya amin aja. Kata Imam Ma'ruf al-Makruhi, ya, man hayya'a, nah, li ajli qiraati maulid, barang siapa yang berbawaan. Nah nih dalilnya nih, apa kalau mudah pada patungan. Makanya kalau dimintai patungan buat mudah jangan pada jengkel. Pak, sumbangan buat mudah, sumbangan mulu. Kalau nggak bisa mudah, mah jangan mudah, pakai mintai warga. Udah ngomel, ngasih goceng, ya cerita lagi kemana-mana. Ya, bukan di kampung kita masih semangat setekaknya. Man hayya'a, bo, dengerin nih. Ini dalil kenapa orang tua kita kalau datang mudah pada girang pada pembawaan nih. Man hayya'a, barang siapa yang pembawaan li ajli qiraati maulidi Rasul, yang datang dia bawa pada peringatan qiraati maulidi Rasul, dibaca maulid Nabi, wa azaman, to'aman, dia bawa to'aman, makanan, to'am, dia bawa tuh, ya. Wa jama'a ikhwanan, dia berkumpul dengan ikhwanan, teman-teman, dia kumpulin orang, diajak tuh bikin peringatan maulid. Wa auqadara sirajan, dia terangin pakai lampu yang terang. Siraj itu lampunya terang gitu. Lampunya terang, ya. Wala bisa jadidan, dia pakai baju yang bagus. Jadi bahkan di sini jadi artinya baru, dia pakai baju yang baru yang bagus, peringatan maulid. Wa ta'atara wa tasmala, semua itu untuk memuliakan maulid Rasul. Apa kata Imam Ma'ruf al-Makruhi, ya, karena orang-orang seperti ini hasrahullahu ta'ala, dia akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ma'al firqatil ula, daripada kelompok tertinggi, minan nabiin, daripada nabi. Jadi orang yang berbawaan ke acara peringatan maulid, dia bawa to'aman, makanan dia bawa. Makanya orang dulu kalau peringatan maulid apa juga dia bikin, ya dibawa ke muludannya, dibawa. Punya ayam nyara setahun udah gede-gede, dia masak tuh ayam, dibawa ke tempat muludan. Ada yang bikin kue cucur, kue geplak, satu Jawa, zaman dulu. Nah itu masih berlaku di Pandeglang tuh. Di Pandeglang, yang mulai daerah Baros, ya terus ke daerah Pandeglang masih berlaku. Kalau peringatan maulid meriah, hasil bumi itu diarak. Sampai saya pernah acara ke sana itu disuruh bawa mobil losbak. Oke, bawa mobil duanya, yang satu kalau bisa losbak atau mobil box. Saya kira bercanda zaman dulu, zaman tahun berapa itu, saya masih umur 17-18 begitu. Saya kira bercanda, ternyata benar. Karena berkatnya itu dihias. Ada yang bentuk masjid-masjidan, itu kan gede banget itu. Ada yang berbentuknya perahu, isinya teh, kemudian durian, ikan, buah segala macam, seperahu itu dibikin hias-hiasan. Dibawa tuh, dibawa ya. Kayak kita kemarin kayak tumpeng gitu ya, tapi gede. Ya mobilnya cuma satu, akhirnya dipretelin. Terakhir saya dapat berkat dari Kulon itu peringatan maulid, berkatnya lemari plastik. Masih ada sekarang, ini tas tinggal ambil untung ini. Benar, lemari plastik 6 pintu. Lah kan bingung bagaimana bawanya, dipretelin setengah jam. Coba
dicopot-copotin sama berkatnya. Mobil itu yang namanya joknya dilipat, pokoknya muat apa yang berkat itu. Udah begitu, ini ada apa namanya kayak gulungan nasi, kemudian dituncepin lidinya dikasih duit 10.000, 20.000 gitu. Lempengan buat kiai, gocapan sama cepean. Lempengan depan kiai. Dan kita kan bingung, kita nggak ambil cepean sama gocapan banyak itu. Kita ambil ilok kiai, ngambilin aja kan gitu ya. Akhirnya pas dikasih minum, ya tolong itu ntar simpan aja, bawa ke mobil ya. Dibawa ke mobil. Buat dia udah ambil 5 lidi, kan lumayan kalau bocah 2,5. Jadi orang dulu kalau mudah girang pada tegere-gere juga dari rumah dibawa untuk tempat maulid. Sekarang terbalik, dari rumah legang diminta sumbangan ngomel, di masjid ada apa aja bawa pulang. Terbalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak lagi ya. Jadi banyak ya, bukan cuma 2 ya. Jika dari yang lain juga banyak. Orang-orang yang pembawaan buat peringatan Maulid, apa balasannya? Nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah bersama kelompok Nabi terpilih. Berarti kelompoknya Nabi Muhammad. Kata Nabi, kana ma'i fil jannah. Kayak gitu. Oh banyak nih. Sampai ada yang namanya Imam Suyuti ya. Kemudian Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti itu yang mengarang tafsir Jalalain ya. Jalalain itu 2 jalal. Pertama Jalaluddin Ibnu Muhammad bin Ahmad Al-Makhali, yang kedua Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti ya. Jadi banyak ya. Jadi itu sebagian aja 3 atau 4 dalil tentang tabi'in dan tabi'in yang merintahkan kita bikin peringatan Maulid. Bahkan sahabat juga nyuruh ya, orang yang mau bikin peringatan Maulid berarti dia menghidupkan Islam. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi fakana anfaqa jabalan fi dhahabi sabilillah. Imam kemudian juga Umar bin Khattab berkata, man azzama maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad ahya'al Islam. Jadi sahabat juga pada ngomong, jadi kagak bener kalau ada yang bilang mulu dan kagak ada dalilnya. Ada, cuman dia aja emang kagak demen gitu. Kenapa gak demen? Padahal anak muda, dia nggak punya dasar, dia belum belajar, emang doktrinnya dari atas begitu ya. Jadi diapain aja sampai bentuk kayak apapun, dia kagak akan bisa berubah. Maka jangan sampai anak-anak kita terjerumus kepada aliran-aliran mereka. Insya ya itu jawabannya.